bahwa saya terlahir dengan tubuh manusia yang mulia ini, memiliki kelahiran yang beruntung, yang luar biasa, adalah perahu yang bisa mengantarkan saya menuju kebahagiaan, dan saya bisa memperoleh segala kesuksesan dengan tubuh ini, dan bahwa saya kelahiran yang mulia ini harus saya mendapatkan esensi kelahiran yang berarti ini. Jika saya lalai, tidak memanfaatkannya, maka saya akan mengalami kerugian besar, karena setelah kematian ini saya tidak ada jaminan untuk memperoleh tubuh kelahiran ini. Sedangkan waktu berlalu dengan cepat, bahwa kita setelah itu kita merenungkan, setelah perenungan kalimat ini, kita merenungkan bahwa kelahiran tubuh kita ini seperti lilin, waktu cepat berlalu, waktu setiap tarikan nafas kita adalah setiap langkah menuju ke kematian, tetapi kematian datang tidak pasti. Ya, oleh karena itu saya harus memperhatikan kelahiran yang berharga ini. Jika saya, meskipun kelahiran berikutnya selamat, tetapi karena saya masih berada di dalam samsara dan dikuasai oleh karma dan klesa, maka sekali lagi saya akan jatuh lagi. Dan satu-satunya cara adalah saya harus memanfaatkan kelahiran ini untuk meraih tingkat marga, atau minimal pembangkitan bodhicitta yang sejati. Dengan demikian, itulah baru bisa menjamin kelahiran berikutnya saya tidak jatuh ke alam rendah lagi. Nah, oleh karena itu saya duduk di sini membagikan ini untuk kelahiran ini dan selanjutnya. Lalu kita pelan-pelan perhatikan nafas, kemudian perhatikan nafas. Kita perhatikan nafas dan kita perhatikan objek meditasi kita, lalu kita sambil membayangkan bahwa itu adalah bentuknya lilin, dia makin turun, makin habis, tetapi kita bangkitin awareness, ya, membagikan kesadaran bahwa ini kelahirannya tidak kekal, ini kelahiran saya tidak kekal, tetapi saya harus memanfaatkannya dengan baik, dan saya harus memanfaatkannya untuk mencapai tingkat marga atau pembangkitan bodhicitta. Kita renungkan itu. Mari kita membagikan batin yang sebagaimana mestinya untuk mendengarkan ajaran bahwa saya terlahir dengan tubuh manusia, ibarat perahu yang dapat mengantarkan saya menuju pantai pembebasan samsara. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkannya untuk memperoleh intisari kelahiran berharga ini. Saya akan memanfaatkannya. Jika saya lengah, maka saya akan menyia-nyiakannya, karena waktu kematian tidak pasti, sedangkan kematian itu adalah pasti. Waktu semakin jalan, waktu makin habis, dan jika saya gagal memperoleh sesuatu dalam hari ini, maka itu adalah kejatuhan terburuk dalam hidup saya. Setelah kita memahami tentang hidup ini singkat, tidak adanya ancaman kematian, dan setelah kita menyadari setelah mati kita tidak jelas, yang kita harus bangkitin pemikiran bahwa adanya satu ketakutan yang luar biasa akan
masa depan yang tidak jelas. Nah, Tsongkhapa yang Agung mengatakan, merenungkan betapa sulitnya memperoleh kebebasan dan keberuntungan, bahwa seseorang tidak memiliki banyak waktu, singkirkanlah pemikiran tentang hidup ini. Nah, tujuan setelah ini adalah topik membangkitkan keinginan untuk mendapatkan makna tubuh jasmani yang diberkahi dengan kualitas kebebasan. Tujuan berikutnya adalah untuk membangkitkan rasa ngeri yang kuat dengan cara merenungkan penderitaan alam rendah. Rasa ngeri itu dimaksudkan untuk mendorong kita untuk mencari penyelamat diri dari penderitaan tersebut dan bagaimana kita memperoleh kebahagiaan di kehidupan mendatang. Jadi ketika kita merasa takut, tidak ada yang nolong, orang bilang aku tidak takut mati, itu sebenarnya dia takut mati, atau dia tidak tahu apa-apa tentang kematian, dan dia tidak tahu kengerian yang luar biasa yang dihadapi dari dalam kematian itu, dan itu adalah jawaban yang bodoh. Kalau dia setelah belajar, orang ini yang tadi bilang saya tidak takut mati, setelah dia belajar, akhirnya dia menemukan satu jawaban yang benar, yaitu saya sebenarnya takut mati. Itu jawaban yang benar, harus takut mati. Begitu juga ketika orang-orang belajar sejak awal sekali, ini terjadi di kalangan Buddhis, ini milenial juga nih. Dari kecil sampai titik dia mengenal ajaran, dia itu minta-minta, mau ujian minta cepat lulus, minta muda, minta pacar, minta jodoh, minta uang, minta kaya. Lalu setelah dia belajar, dia mengatakan minta-minta itu salah, tidak boleh minta. Setelah dia selesai belajar, itu dia baru menemukan jawabannya yang benar, bahwa saya harus minta-minta. Gak minta itu salah, harus disuruh minta. Gak minta itu salah, harus minta. Ngerti? Nah, itu sama ketika orang yang bilang saya takut mati. Itu benar, kalau dia tidak takut mati, dia hidup itu kenapa harus ditakuti, mati ya sudah gitu. Sebenarnya banyak hal yang dia tidak paham tentang kematian dan kengerian di masa yang akan datang. Itu satu. Cara untuk menyelamatkan diri kita dari kelahiran alam rendah, dan kita punya potensi. Nah, itu setelah kita renungkan bahwa ternyata dengan sangat mudah kita mati, jatuh ke alam rendah. Satu, kenapa itu? Yang paling penting itu adalah gini, kalau ditanya kenapa, jawabannya cuma ada satu, bilang kita tidak bisa menguasai batin kita. Misalnya gini, kita mencret, sakit perut, apakah kita masih bisa konsentrasi? Tidak bisa. Apalagi kita sakit, demam, segala macam, apakah kita masih bisa menguasai batin kita sehingga tidak panik, stabil, kokoh, tenang? Tidak bisa. Kalau kita kena COVID, tidak bisa dibilang kena COVID, udah pasti sedih, kecewa, gelisah, segala macam, panik. Nah itu. Jadi kita senantiasa tidak mampu, tidak bisa, sekarang ini tidak mampu, tidak bisa menguasai batin kita. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai batin, ketika kita mati, kita akan mengalami misalnya ini pikiran saat terakhir itu muncul yang kuat, yaitu kemelekatan dan segala macam, dan itu akan membuat jatuh ke alam rendah. Nah, penyebab kita lahir di alam rendah itu kan gara-gara kita nggak menguasai batin kita. Seperti yang dijelaskan tadi malam kan, bahwa kita itu lahir di akan datang itu dengan sangat pede karena kita membiasakan. Nah, ini kan kita tidak membiasakan, dan kita membiasakan diri dengan kualitas-kualitas rendah. Nah, kalau kita membiasakan, misalnya makan dengan rakus. Jadi kalau kita tidak ada batin waktu meninggal itu baik, tapi kebiasaan kita tidak baik, dan itu karma yang akan menentukan. Misalnya kita makan dengan rakus,
dengan lahap. Jadi ketika makan kita gak mengawasi batin kita, tapi kita lihat banyak makanan kita rakus. Subconscious kita. Jadi kita lihat makanan. Coba kita bayangkan ya, ini penuh dengan makanan enak. Kita duduk, mata mandang, lihat objek, makanan enak, girang, senang karena saya dapat ini. Lalu ketika senang, batin beri kedua adalah melekat muncul. Saya senang karena saya melekat. Saya tak mau berpisah dengan makanan enak itu. Itu melekat. Lalu melekat membangkitkan spontan batin kita membangkitkan rasa rakus, lahap makan. Nah, waktu itu batin kita di meja makan itu 100% dikuasain oleh klesa. Kita tidak lagi tenang dan menguasai klesa. Dan itu sehari-hari kan, sehari makan 3 kali. Dan itu sehari-hari dan membiasakan. Nah, jika seperti ini terjadi, jika batin ini terjadi dan kualitas batin ini muncul saat menjelang kematian, ya kita lahir di alam rendah. Kalau enggak binatang berarti setan kelaparan. Binatang lebih ringan, setan kelaparan dia lebih berat. Kan terjadi kita sehari-hari seperti ini terjadi. Nah, jadi dengan demikian kalau kita tidak mampu menguasai batin, kontrol gitu, akhirnya kita akan karena sakit itu kita nggak bisa kontrol. Waktu sakit, jasmani itu dia bergolak, dia akan mengatur subconscious, kesadaran bawah sadar kita yang kita tidak mau pain, tidak mau sakit. Itu dia nyerang langsung kesadaran bawah sadar, saya tidak mau sakit. Jadi kamu otomatis gelisah. Misalnya gini, ketika kita donor darah atau kita kehilangan darah yang banyak, kesadaran kita drop dan kita nggak bisa sadar untuk mengontrol lagi kan, karena kesadaran kita nggak biasa kita jaga. Nah, oleh karena itu dengan sangat mudah akan jatuh di alam rendah. Misalnya kalau kita pernah pengalaman mau operasi kecil itu juga kita akan merasa sebenarnya ketika kita disuntik dan segala macam, disuntik bius, kesadaran itu kan sudah mulai melemah dan kita nggak bisa kontrol. Ketika kita nggak bisa kontrol, jadi batin kita menjadi lemah. Dan kesadaran bawah sadar itu tetap kuat, tetap eksis karena pandangan tentang aku ini eksis. Bahwa saya mau bahagia, tak mau menderita. Atau apa itu nggak mau menderita? Sakit itu tak mau. Menderita dia tak mau. Saya mau bahagia, saya mau tenang, saya tidak mau sakit. Nah, otomatis dia membangkitkan rasa marah atau kemelekatan atau rakus dan segala macam. Ketamakan dan segala macam, lalu itu dia menguasai batin. Subconscious kita dia sudah dominan. Kayak kita makan di meja makan, sebenarnya kita tanpa sadar batin kita terkuasai oleh pandangan makanan enak dan batin kita terkuasai. Kita nggak eling, nggak waspada, nggak ingat lagi. Nah, sama ketika kita mau mati, jika ini kondisi itu muncul dan kita nggak bisa ngawasin dan kita jatuh ke alam rendah. Nah, ketakutan kita berarti kita melihat apa? Diri kita adalah sosok yang lemah, ya kan? Berarti diri kita sosok yang lemah dan diri kita sosok yang butuh pertolongan dari eksternal. Nah, ini yang dicari sekarang, ini yang dibicarakan. Kita butuh pertolongan eksternal. Nah, pertolongan eksternal itu disebut cara menyelamatkan diri dari kelahiran alam rendah pada kehidupan datang adalah tisarana, berlindung kepada guru dan triratna.
Lalu untuk cara memperoleh kebahagiaan. Jadi mendatang adalah pertama membangkitkan keyakinan pada hukum karma dan akibatnya. Nah, jadi ada dua. Merasa ditolong, diselamatkan, di bawah perlindungan, itu tisarana pada guru dan triratna. Yang satu lagi adalah prakteknya apa biar masa yang akan datang selamat, yaitu hukum karma. Dan itu dua hal yang berbeda. Kita lihat tisarana dulu. Tisarana ada satu, tisarana gerbang memasuki ajaran. Dua, bangkitkan keyakinan hukum karma. Satu, tisarana gerbang untuk memasuki ajaran. Sebelum itu adalah pertama adalah sebab tisarana. Sebab penyebab yang menjadi dasar untuk tisarana haruslah adalah keyakinanmu. Oh, yang Maha Tahu bahwa intisari yang sebenarnya dari tisarana adalah trisarana karena ketakutan yang amat sangat dan pengetahuan bahwa sang triratna memiliki kekuatan untuk menyelamatkan. Jadi takut bahwa kita akan mengalami penderitaan secara umum dan penderitaan alam rendah secara khusus. Dua, kita memperoleh kepercayaan bahwa triratna mampu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kita dari sumber ketakutan itu. Itu penting di situ. Kalau kita tidak, fondasi ini tidak ada, maka kita datang ke objek perlindungan itu tidak jelas, basisnya tidak jelas. Jadi datang dengan alasan yang nggak masuk akal. Lagi pula memiliki dua penyebab itu adalah suatu keharusan. Jika tidak, kita tidak akan dapat mempraktekkan tisarana secara benar. Bila kita tidak mempunyai rasa takut dan khawatir akan penderitaan samsara, kita tidak akan mengembangkan keinginan kuat untuk menyelamatkan diri dari samsara. Nah itu. Jadi kalau kita tidak takut, maka tidak membangkitkan sikap untuk menyelamatkan diri dari samsara. Jika kita tidak punya keyakinan pada triratna, salah satulah akan terjadi. Entah kita berpikir bahwa tisarana sama sekali tidak berpikir untuk tisarana sama sekali, atau kita berpikir tisarana tetapi praktek kita tidak lain hanya kata-kata kosong. Paham sekarang ya? Aduh, tidak terlalu sulit, ini semua orang paham. Jadi kita hanya ngulang outline saja. Nah itu yang penting di tisarana. Jadi kunci-kuncinya adalah saya tisarana karena saya membangkitkan keyakinan, bukan membangkitkan rasa takut saya untuk bebas dari penderitaan samsara. Jadi secara intelek umum, bahasa yang umum yang kita bisa dikatakan begini. Saya takut pada penderitaan samsara. Karena saya takut pada penderitaan samsara, maka saya mencari orang yang bisa menyelamatkan saya dari samsara. Nah, lalu ketemu orang ini mengajarkan saya cara-cara keluar dari samsara. Nah, ini adalah penjelasan bagi orang-orang yang intelijensi tinggi, yang pintar, yang belajar. Nah, kalau orang-orang yang di bawah itu, intelijensi yang tak tinggi, yang biasa-biasa aja, dia dibilangin, kita pergi tisarana karena yakin bahwa Buddha, objek tisarana mampu menyelamatkan aku dari rasa takut itu. Dia nggak mikir caranya apa, titik, dah gitu aja. Paham? Bagi orang yang intelijensi tinggi, pintar, dia pasti bertanya alasannya, kenapa saya harus percaya begitu saja? Nah, maka dia jawab, dia tisarana, maka Buddha mengajarkan cara keluar dari cara membebaskan ketakutan samsara dengan cara Buddha mengajarkan, lalu dipraktekkan, dan lalu kita memperoleh hasilnya, yaitu bebas dari ketakutan samsara. Nah itu very make sense sudah. Tidak ada lagi logika yang lebih dari ini. Ya. Rasa takut itu 3 jenis. Bahwa kita harus mengalami penderitaan alam rendah. Kalau rasa takut itu kita harus mengalami penderitaan alam rendah. 2, takut bahwa kita mungkin mengalami segala penderitaan samsara secara umum. Semua penderitaan yang lebih luas. Kemudian rasa takut atau lebih tepatnya walas asih
karena tidak tahan melihat takut kalau makhluk lain juga mengalami penderitaan samsara. Aku takut anakku jatuh di samsara. Aku takut anak saya yang saya sayang ini mengalami penderitaan samsara. Jadi saya berlindung untuk bebas dari penderitaan samsara, untuk menolong anak saya supaya saya memberi rasa aman dari penderitaan samsara. Itu maksudnya. Nah, kemudian berikutnya identifikasi satu. Berikutnya adalah itu alasan penyebab. Jadi nggak usah, penyebabnya sudah dijelaskan panjang lebar 3-4 hari yang lalu. Apa penyebabnya itu? Dari kemuliaan terlahir sebagai manusia, takut kehilangannya, mengalami penderitaan kematian, dan itu semuanya sebenarnya penyebab samsara, penyebab tisarana. Penyebab tisarana itu sebabnya adalah sebenarnya, kalau tadi dibilang cuma satu kata takut, itu sebenarnya dari topik kelahiran sebagai manusia yang berharga sampai ketakutan, sampai ke alam rendah, itu semuanya adalah menjadi sebab. Kalau dia motivasi menengah, maka dia sampai penderitaan samsara itu menjadi sebab. Paham? Ngerti ya? Jadi tisarana ini fondasinya butuh fondasi yang kokoh. Sampai kapan dikatakan? Sampai kapan kita membutuhkan tisarana? Kenapa dia butuh fondasi yang kokoh? Sampai detik terakhir kita pembebasan samsara mencapai kebudayaan, kita masih membutuhkan tisarana. Jadi tisarana ini bukan perkara oh sudah budang sarana gacami, damang sarana gacami, sangang sarana gacami, udah selesai. Dia pulang kepet-kepet, dapat nama Buddhis, dapat kali jimat, dah pulang. Habis itu dia tak mikir lagi. No, tisarana itu perkara besar yang dipelajari sampai dipelajari di Prasyaparamita Sutra, kan dibahas tisarana itu. Di Sutra Prasyaparamita di 5 teks besar itu dibahas tisarana. Tisarana itu kenapa objek tisarana. Jadi dia kan jelas ini. Objek tisarana, subjek tisarana adalah kita. Penyebabnya adalah takut. Objek tisarana adalah makhluk, objek sesuatu di luar diri kita. Harus di luar diri kita. Kalau kamu tisarana apa sama dirimu sendiri, berarti kamu sudah Buddha. Ya buat apa lagi tisarana, kamu sih sudah bisa menolong dirimu. Objek di luar diri kita, itu harus objek di luar diri kita. Dan tisarana adalah aku pergi, aktif, aku pergi. Saya datang, saya pergi ke Buddha untuk tisarana, berlindung. Kemudian dibahas kata berlindung. Berlindung itu adalah si objek ini mampu mengcover, melindungi secara keseluruhan. Secara fisik maupun secara intelijensi diajarkan. Udah jelas ya? Udah ya? Jadi harus objek di luar. Oh, saya berlindung pada diriku sendiri, ya kamu sudah Buddha lah. Kalau gitu buat apa melindungi dirimu lagi? Cari budang sarana gacami. Ya bersebut aja, aku sarana gacami. Udah selesai. Lalu dibilang, dan nanti dia bilang, oh enggak, pula pelindung adalah diri, pula pelindung diriku adalah apa? Pula pelindung diriku sendiri, itu konteksnya lain. Tapi penyebab, kamu harus tahu, kamu menyebabkan kamu untuk tisarana itu adalah ketakutanmu akan samsara. Kamu tak mau itu. Sehari-hari kan begitu. Jika kamu kena perkara, kan kamu mencari presiden untuk membantu menyelesaikan perkara itu, ya nggak? Ya toh? Jika kamu pernah kena masalah, ribut sama adikmu, kamu pasti ngadu ke makmu. Ma, aku tadi dipukul. Itu contoh tisarana. Sehari-hari itu kita ketemu, terus kamu protes apa? Itu tisarana. Itu orang-orang protes tisarana itu hanyalah orang-orang egonya besar-besar. Sesederhana itu. Kamu ribut sama adikmu, kamu cari backingan. Lihat makmu. Ma, saya tadi dipukul. Dia jahat. Ketisarana tak minta perlindungan. Atau kau dipukul bapakmu, kamu cari mak lari ke makmu. Dihajar sama nenekmu pakai sapu karena kamu nggak pulang-pulang, nggak mandi. Dihajar kan? Kamu lari ke makmu.
atau lari ke pak demu, ke ommu. Sama kan sebenarnya. Perlindungan kita seperti itu. Jadi kita tuh, nah dia lihat akhirnya siapa yang bisa melindungi, berarti objek yang besar yang bisa melindungi kita. Dari perkara sederhana, saya miskin, minta tolong dong kasih aku uang. Kalau kamu tak punya uang, kamu minta ke pamanmu, ibumu, bibimu, dikasih nggak? Kasih uang jajan. Nggak banyak, tapi cukup. Apa kamu misalnya saya lagi miskin, rumah nggak punya beras, kamu pergi ke saudara ngutang, dikasih nggak utang? Dikasih. Apakah itu bukan perlindungan? Ya kan? Kamu punya masalah, datang curhat, dia minta tolong segala macam, lalu dikasih saran. Oh kamu harus gini, make sense, jalanin, masalah selesai. Apakah itu bukan contoh perlindungan yang sederhana? Sehari-hari kita ketemu. Masalahnya adalah kita ini terlalu pride dengan pemikiran kita sendiri. Aku nggak percaya. Ya memang susah dipercaya, wong deity itu abstrak kok. Tapi kita nggak pernah membangun segala sesuatu dengan fondasi yang membumi. Sehingga ini harus dijelaskan dengan gamblang sehingga mudah dipahami. Nah, kalau gitu mari kita cari. Oh, identifikasi tisarana. 1. Identifikasi objek yang menjadi objek tisarana. 2. Alasan mengapa objek ini layak. 1. Mengidentifikasi objek tisarana. Di dalam bait-bait sutra dikatakan, kepadanya di mana semua kesalahan tidak ada lagi selama-lamanya, dan semua aspek, dan kepadanya di mana semua kualitas mulia dimiliki dalam segala bentuk secara lengkap dan menyeluruh. Ya. Semua kesalahan tidak ada lagi dan semua kualitas mulia dimiliki dalam segala bentuk, lengkap dan menyeluruh. Hanya padanya patut bagi orang yang berakal sehat untuk tisarana, untuk memuji dan memuliakannya, menetap di dalam ajarannya. Nah itu udah masuk akal tuh, sudah paling masuk akal tuh. Orang-orang mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang layak dan tidak layak untuk menjadi objek tisarana harusnya Triratna, Buddha sebagai guru pada ajarannya dan pada mereka yang tinggal dalam ajarannya. Tinggal dalam ajarannya. Komunitas. Orang biasa yang duniawi mencari kesejahteraan dengan mempercaya diri pada mereka makhluk-makhluk halus duniawi. Dewa-dewa, naga, setan. Penganut non-Buddhis mencari keselamatan menyerahkan mereka pada Brahma, Sakra. Sakra itu Indra. Siwa, Indra. Nah itu Thailand semua itu. Banyak. Akan tetapi tak satu pun dari mereka merupakan objek tisarana yang pantas karena mereka sendiri masih terikat dalam samsara. Now we talk about samsara. Jadi kita melihatnya lebih jelas, lebih jauh. Kalau sekedar untuk minta pertolongan, misalnya kayak kemarin mau vaksin, minta pertolongan seseorang hanya untuk perkara ini, ya selesai. Tapi kalau untuk minta pertolongan perkara yang pembebasan samsara, kita harus mencari orang yang telah bebas dari samsara. Kalau dia masih di dalam samsara kan tidak patut. Lalu siapa yang menjadi pantas objek tisarana? Buddha Dhamma Sangha adalah pelindung bagi mereka yang mendapatkan pembebasan. Nah, pembebasan itu pembebasan samsara. Objek tisarana yang sebenarnya hanyalah Triratna, Buddha Dhamma Sangha. Tetapi jika kita gagal mengidentifikasi ketiganya secara tepat, kita tidak akan dapat mentisarana dengan benar.